Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ang Syadula dengan NIM 221090350027, mata kuliah material teknik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa itu logam, manfaat logam, dan jenis-jenis logam. Jadi mari kita mulai. Logam. Logam adalah suatu bahan atau unsur kimia yang memiliki kekakuan, kilap, dan daya hantar listrik yang tinggi. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi konsep dasar tentang logam. Apa itu logam? Logam merupakan materi padat yang memiliki sifat utama berupa kekakuan, kilap, dan daya hantar listrik yang tinggi. Mereka terbentuk dari atom-atom yang tersusun dalam susunan kristal. Sejarah logam. Sejarah logam adalah bagian penting dari perkembangan peradaban manusia. Manusia telah menggunakan logam selama ribuan tahun untuk berbagai tujuan, termasuk alat, senjata, perhiasan, dan banyak lagi. Zaman batu. Pada awal perkembangan manusia, zaman batu adalah periode saat bahan tumpuan yang paling umum digunakan untuk alat-alat adalah batu, kayu, dan tulang. Logam belum digunakan sebagai bahan tumpuan pada periode ini. Ketika lanjut ke zaman tembaga, zaman tembaga adalah periode pertama dalam penggunaan logam oleh manusia. Hal ini berkisar antara 4500 sebelum Masehi hingga 3300 sebelum Masehi di Timur Tengah. Manusia pertama kali mengenal dan memanfaatkan tembaga untuk membuat perkakas dan peralatan. Zaman perunggu. Pada sekitar 3300 sebelum Masehi, manusia mulai mencampur tembaga dengan timah untuk membuat perunggu. Logam yang lebih kuat dan tahan lama daripada tembaga murni. Ini menandai awal zaman perunggu yang terjadi di berbagai wilayah dunia secara bersamaan. Zaman perunggu membuka pintu bagi pengembangan senjata dan alat yang akan lebih maju. Zaman besi. Zaman besi dimulai sekitar 1200 sebelum Masehi di timur dekat. Manusia mulai menggunakan besi, logam yang lebih kuat dan lebih tahan dari perunggu. Ini memungkinkan untuk pengembangan senjata dan perkakas yang lebih canggih. Penggunaan besi menyebar ke seluruh dunia dan memainkan peran penting dalam sejarah militer dan teknologi. Dalam abad pertengahan dan perkembangan logam, seni logam dan perunggu berkembang pesat di Eropa, terutama dalam perbuatan perhiasan, karya seni gereja, dan selama periode ini, banyak teknik pembentukan logam maju seperti cor logam dan pengolahan logam lembaran. Kita beralih ke zaman revolusi industri. Pada abad ke-18 dan ke-19, melihat perkembangan besar dalam teknologi logam, revolusi industri membuka jalan bagi penggunaan logam dalam konstruksi, transportasi, dan mesin. Baja menjadi logam paling penting dalam industri ini.
zaman modern, logam terus berperan penting dalam kehidupan kita hingga saat ini. Mereka digunakan dalam berbagai industri, mulai dari otomotif, penerbangan, elektronik, hingga energi terbarukan. Kemajuan dalam ilmu material dan teknologi pengolahan logam terus meningkatkan kinerja dan keberlanjutan logam. Jenis-jenis logam. Besi. Besi adalah salah satu logam yang paling umum ditemukan di bumi dan digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari konstruksi hingga pembuatan alat. Tembaga. Tembaga memiliki daya hantar listrik yang sangat baik, dijadikan bahan yang ideal untuk kabel dan koneksi listrik lainnya. Aluminium. Aluminium adalah logam ringan yang sering digunakan dalam konstruksi, industri pesawat, terbang, dan kemasan makanan. Sifat-sifat logam. 1. Kekakuan. Logam memiliki kekuatan yang tinggi, membuatnya kuat dan tahan terhadap deformasi. Kedua, kilap. Logam memiliki kilap yang alami, yang membuatnya tampak mengkilap dan menarik. Ketiga, daya hantar listrik. Logam dapat menghantarkan listrik dengan sangat baik, menjadikannya bahan yang penting dalam teknologi dan industri. Keempat, titik leleh tinggi. Sebagian besar logam memiliki titik leleh yang tinggi, memungkinkan mereka untuk bertahan dalam suhu yang tinggi. Kegunaan logam dalam sehari-hari. 1. Peralatan rumah tangga. Logam digunakan dalam pembuatan peralatan rumah tangga seperti panci, wajan, alat makan, dan lain-lain. Kedua, kendaraan. Mobil, pesawat, dan kereta api menggunakan banyak komponen logam seperti undercarriage dan mesin. 3. Perhiasan. Logam mulia seperti emas dan perak sering digunakan dalam pembuatan perhiasan. Proses pengolahan logam. Ini seperti secara singkatnya ya, mungkin nanti di slide pertengahan atau terakhir mungkin akan dibahas secara mendalam. Proses pengolahan logam. 1. Penambangan. Mulai dengan tahap penambangan di mana logam diekstraksi dari bijinya. Kedua, setelah penambangan, logam dapat melalui proses pemurnian untuk menghilangkan kotoran dan menghasilkan logam murni. Ketiga, pengolahan. Logam kemudian bisa diproses lebih lanjut untuk membentuk komponen dan produk yang dibutuhkan. Logam sebagai sumber energi. Logam seperti aluminium dan tembaga juga digunakan dalam produksi baterai, panel surya, dan generator listrik lainnya. Implikasi lingkungan dari industri logam. Industri logam dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan, terutama melalui limbah dan polusi udara yang dihasilkan selama proses produksi. Unsur logam. Pada unsur ini, material bahan bersifat sangat mengkilap dan mampu menjadi penghantar listrik dan panas yang baik. Untuk logam umumnya akan berbentuk padat pada tekanan dan suhu yang normal, kecuali menggunakan air rasa. Pada dasarnya, logam sangat mudah untuk ditempa. Hal ini yang memudahkan untuk menjadikan berbagai benda. Untuk jenis unsur logam seperti aluminium atau Ai, besi atau Fe, emas atau Au, barium atau Ba, kalsium atau Ca, kalium atau K, kromium atau Cr, nikel atau N, natrium atau Na, mangan atau Mn, dan magnesium atau bisa juga disebut dengan Mg.
Unsur non-logam. Pada unsur ini, logam tidak memiliki sedikit pun sifat logam. Kebanyakan unsur non-logam ini memiliki ciri fisik dan bentuk yang berbeda satu sama lainnya. Pada umumnya, unsur non-logam berbentuk gas seperti layaknya oksigen. Ada yang berwujud cair seperti bromin. Selain itu, ketika unsur non-logam berwujud padat, maka teksturnya getas dan keras. Untuk jenis unsur non-logam seperti oksigen atau O, iodin atau I, silikon atau Si, neon atau Ne, nitrogen atau N, karbon atau C, klorin atau Ci, helium atau E, hidrogen atau H, fosforus atau P, fluorin atau F, belerang atau S, dan bromin atau Br. Unsur semi non-logam. Unsur semi logam. Tak hanya ada unsur logam dan non-logam, satu unsur lainnya yaitu semi logam. Unsur ini pada umumnya masih memiliki sifat logam yang dikenal dengan metaloid. Pada unsur ini biasanya memiliki sifat konduktor yang mana tidak dapat mengantarkan listrik pada suhu yang rendah, namun akan menjadi sangat baik apabila berada pada suhu yang tinggi. Untuk jenis unsur semi logam sendiri terdiri dari tellurium atau Te, polonium atau Po, antimon atau Sb, germanium atau G, arsen atau As, silikon atau Si, dan boron atau B. Sifat yang terdapat pada logam. Nah, buat yang belum tahu apa sih sifat-sifat yang terdapat pada logam itu? Mari kita simak. Menurut sifatnya, logam dibagi menjadi dua, yaitu logam dan non-logam. Sifat logam tentunya memiliki berbagai keistimewaan yang telah mendasar kecuali raksa. Sesuai dengan konfigurasi elektron, sifat logam cenderung melepas elektron, berbeda dengan sifat non-logam yang lebih cenderung menangkap logam. Jadi paham ya? Kalau misalkan sifat logam itu dia akan melepaskan elektron. Kalau misalkan non logam, dia lebih cenderung menangkap logam. Seperti itu. Berikut adalah sifat-sifat yang dasar pada berbagai jenis logam. 1. Memiliki tingkat kekuatan dan kekerasan berbeda setiap jenis logam. Umumnya memiliki tingkat kekerasan yang berbeda. Umumnya, kekerasan dapat ditingkatkan dengan mencampur logam lainnya. Perlu diketahui bahwa logam dikenal sangat kuat, hanya saja tidak dengan air raksa. Kedua, dapat dengan mudah untuk ditempa. Logam memiliki sifat mudah untuk dibentuk dengan cara ditempa dan direnggangkan. Adanya sebuah elektron valensi membuat logam mudah menjadi bergerak dalam kristal. Sesuai dengan sifatnya, logam mampu ditempa menjadi lempeng tipis. Apabila ditarik juga dapat untuk dibengkokkan. Yang ketiga, menjadi sebuah konduktor listrik yang baik. Logam mampu menjadi penghantar daya listrik yang baik. Bila suatu logam dialirkan listrik, elektronnya akan membawa suatu muatan fancy ke seluruh bagian logam, sehingga mampu menimbulkan aliran listrik dalam logam. Keempat, mampu menghantarkan panas. Elektron valensi yang bergerak bebas dapat menyebabkan logam menjadi penghantar panas yang baik. Apabila suatu jenis logam
satu sisinya dipanaskan, maka elektron yang akan menerima panas, sehingga mampu menyebabkan logam menjadi pengantar listrik. Semakin energi kinetiknya bertambah dan bergerak dengan cepat, maka akan semakin baik. Kelima, bersifat mengkilap. Semua jenis logam tentunya akan mengkilap apabila terkena cahaya dalam permukaannya. Maka dari semua ini, maka sifat logam akan memancarkan energi cahaya yang dapat didapatnya dari suatu gelombang tertentu. Keenam, terkenal dengan kerapatan yang relatif tinggi, sifat logam dapat menentukan atau menunjukkan struktur logam. Klasifikasi jenis logam. Seperti yang diketahui, bahwa logam juga terdiri dari berbagai banyak jenis. Oleh sebab itu, banyak penggolongan sesuai dengan ciri fisik atau bahkan bahan dasarnya. Dalam klasifikasinya, logam dikelompokkan secara umum dan sesuai dengan bahan dasarnya. Pengelompokan logam secara umum. Dalam pengelompokan logam secara umum, terbagi menjadi 4 kelompok berdasarkan jenisnya. Berikut adalah pembahasannya. Yuk, kita simak guys. 1. Nomor 1, logam berat. Dalam kelompok logam berat, secara umum berasal dari logam secara seluruhnya. Sebagai contohnya adalah logam berupa nikel, besi, kronom, timah, tembaga, seng, timah hitam, dan juga timah putih, serta masih ada banyak yang lainnya. Kedua, logam ringan. Dalam kelompok logam ringan, tersusun dari berbagai logam, juga hanya saja tidak tersusun sepenuhnya, atau juga bisa dikatakan bahwa logam penyusunnya ringan. Contoh dari logam ringan ini seperti magnesium, aluminium, titanium, kalsium, natrium, barium, dan kalium. Nomor 3, logam tahan api. Adapun yang dimaksud dengan logam tahan api adalah jenis logam ini mampu menahan atau mampu tahan terhadap api dengan kisaran suhu tertentu. Contoh dari logam tahan api ini adalah titanium, zirconium, wolfram, dan molybden. Nomor 4, logam mulia. Terakhir adalah logam mulia. Biasanya jenis logam ini sering dipakai dan digunakan untuk perhiasan atau peralatan lainnya. Tak hanya itu, untuk jenis logam ini biasanya diberikan harga yang cukup mahal. Contohnya dari logam mulia ini adalah emas, platina, perak, dan sebagainya. Pengelompokan logam berdasarkan bahan dasarnya. 1. Logam besi atau disebut juga ferrous. Jenis logam yang paduannya terdiri dari bahan penyusunnya berupa campuran unsur karbon dengan besi. Untuk jenis logamnya berupa besi tuang, besi tempa, baja karbon sedang dan baja karbon tinggi, baja lunak dan baja karbon campuran. Nomor 2, logam non besi atau non ferrous. Jenis logam non besi ini memiliki paduan atau campuran yang mengandung Fe. Dalam logam ini antara lain aluminium, tembaga, timbel, dan timah. Contoh jenis logam dan fungsinya. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa logam memiliki banyak sekali jenis dan juga pengelompokannya.
Maka tak heran jika logam merupakan unsur yang memiliki jumlah paling banyak di bumi. Namun, setiap jenis logam memiliki kegunaannya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa jenis logam yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1, seng. Seng adalah logam yang memiliki warna putih kebiruan, di mana berasal dari sebuah mineral sphalerit. Biasanya, seng digunakan untuk melapisi besi agar tidak mudah berkarat atau galvanisasi. Selain itu, seng juga bisa digunakan untuk baterai listrik. Nomor 2, tembaga. Tembaga merupakan logam yang memiliki ciri khas yang dengan warnanya yang kemerah-merahan. Selain itu, logam ini sangat mudah dibentuk. Umumnya digunakan untuk membuat kabel listrik, alloy kuningan, perunggu, kupronikel, dan tangki air panas. Nomor 3, solder. Solder adalah salah satu jenis alloy dari timah dan timbal. Terkenal dengan titik lebur yang sangat rendah, biasanya digunakan untuk menyambungkan kabel untuk suatu barang elektronik. Nomor 4, raksa. Raksa adalah logam yang memiliki bentuk yang cair tetapi juga berat. Raksa memiliki warna putih, keperakan, dan tak lupa raksa ini termasuk zat yang beracun. Raksa umumnya dipakai pada sebuah termometer dan beberapa bahan peledak. Ngeri juga, Cok. Platina. Platina adalah logam yang memiliki warna putih keperakan. Selain itu, platina sangat mudah untuk dibentuk-bentuk. Platina sering dimanfaatkan untuk membuat sebuah perhiasan, barang-barang elektronik, atau juga dapat menjadi katalisator. Keenam, plutonium. Selanjutnya, ada logam radioaktif yaitu plutonium, yang mana dihasilkan dari sebuah proses uranium pada sebuah reaktor nuklir. Umumnya, plutonium digunakan untuk membuat sebuah senjata nuklir. Titanium nomor 7. Selanjutnya adalah titanium. Titanium termasuk dalam jenis logam yang kuat, yang mana memiliki ciri khas berwarna putih dan sangat mudah untuk dibentuk. Titanium ini sangat tahan terhadap korosi. Biasanya, titanium digunakan untuk alloy pada pesawat luar angkasa, kerangka sepeda, dan pesawat terbang. Nomor 8, timah. Timah merupakan suatu logam yang lunak, yang mana sangat mudah untuk dibentuk dan memiliki warna putih keperakan. Timah sering dipakai untuk menyepuh sebuah baja dan menghentikan sebuah korosi pada alloy perunggu. Nomor 9, timbal. Timbal adalah jenis logam yang memiliki warna biru keputihan dan mudah untuk dibentuk. Untuk timbal sendiri termasuk jenis yang beracun. Biasanya, timbal digunakan untuk baterai, atap, dan perisai radiasi. Nomor 10, aluminium. Aluminium mempunyai ciri fisik berupa warnanya yang putih keperak-perakan, sangat ringan dan juga tahan terhadap korosi. Aluminium ini berasal dari sebuah biji bauksit yang didapat dari proses elektrolisis. Aluminium sering dipakai untuk kabel listrik di udara, kapal, pesawat terbang, mobil, dan botol minuman kaleng. Aluminium. Besi. Selanjutnya adalah besi. Jenis logam ini memiliki ciri fisik berupa warnanya abu-abu keputihan. Besi dihasilkan dari sebuah proses peleburan biji hematit. Besi umumnya dimanfaatkan untuk bangunan dan alloy baja. Nomor selanjutnya, baja. Baja merupakan logam yang sangat banyak digunakan dan berperan penting dalam sektor industri.
Hal ini karena pada penyusunan baja terdiri dari alloy besi dan karbon yang mana kedua bahan tersebut sering dibutuhkan dalam perindustrian. 13. Emas. Emas adalah logam yang termasuk logam mulia. Emas memiliki sifat yang sangat lunak dan memiliki warna kuning terang. Pastinya Gramet sudah tahu bahwa emas sering dimanfaatkan untuk suatu perhiasan dan elektronik. 14. Kalium. Kalium ini termasuk dalam logam ringan, di mana memiliki ciri fisik berupa warna keperakan dan sangat reaktif dengan bahan dan unsur lainnya. Kalium umumnya digunakan untuk campuran pupuk kimia dan dapat digunakan untuk pembuatan kaca. Nomor 15. Kalsium. Kalsium memiliki warna putih keperakan dan termasuk logam yang sangat mudah untuk dibentuk. Dalam penggunaannya sendiri, kalsium dipakai untuk membuat semen atau baja dengan kualitas yang sangat tinggi. Jadi ngerti ya guys? Seperti itulah manfaat-manfaat. Proses produksi logam. Buat yang belum tahu gimana sih caranya produksi dari logam itu seperti apa, mari saya akan jelaskan dengan seperti itu. 1. Penambangan biji logam. Pada proses kali ini, logam dimulai dengan penambangan biji logam dari tambang. Biji logam adalah batuan atau mineral yang mengandung logam yang diinginkan. Proses penambangan dapat melibatkan penggalian, peledakan, dan pengangkutan biji ke fasilitas pengolahan. Selanjutnya adalah pemisahan biji. Setelah biji logam diperoleh, langkah selanjutnya adalah memisahkan biji dari bahan tambahan yang tidak diinginkan. Ini bisa melibatkan proses seperti pengacuran, terus penggilingan, atau pemisahan magnetik. Pengolahan biji. Biji logam kemudian diolah lebih lanjut untuk menghilangkan kotoran dan mineral yang tidak diinginkan. Proses pengolahan ini dapat mencakup pemurnian kimia, flotasi, dan proses elektrolisis tergantung pada jenis logam yang dihasilkan. 4. Peleburan. Setelah mendapatkan jenis logam yang diinginkan, biji logam langkah selanjutnya adalah meleburkannya. Ini melibatkan pemanasan biji logam dalam tungku dan peleburan logam untuk melelehkannya. Pada tahap ini, logam dicairkan, dipisahkan dari kotoran dan impuritas lainnya. Kelima, pengolahan logam cair. Logam cair yang dihasilkan dari proses peleburan kemudian dapat diolah lebih lanjut. Ini memungkinkan proses pemurnian lebih lanjut, pemotongan atau penggabungan dengan logam lain untuk menciptakan paduan logam. 6. Pengecoran. Setelah logam cair diolah, logam tersebut dapat dicor dalam bentuk cetakan. Pengecoran adalah proses di mana logam cair dicurahkan ke dalam cetakan untuk membentuk produk seperti cetakan besi cor, blok mesin, atau produk lainnya yang mereka inginkan. Biasanya kayak dicetak itu kayak ada nanti lempengan kecil, ada yang berbentuk segitiga, ada yang bentuk bulat. Ya, tergantung kebutuhan mereka lah. Nomor 7, penggulungan dan pengolahan akhir. Produk logam yang telah dicetak kemudian dapat diolah lebih lanjut dengan proses penggulungan, pemotongan, pengecatan, atau perlakuan panas untuk memberikan bentuk dan sifat yang diinginkan. Pengujian kualitas. Produk logam akhir akan mengalami pengujian kualitas untuk memastikan sesuai dengan standar yang diperlukan. Pengujian ini dapat mencakup pengujian ketahanan,
pengujian kekerasan, dan pengujian lainnya sesuai dengan jenis logam dan aplikasi yang dimaksud. Nomor 9, distribusi dan pemasaran. Setelah produk logam berkualitas tinggi diproduksi, mereka akan didistribusikan ke berbagai industri dan pasar yang memerlukannya. Tambahan, proses produksi logam sangat bervariasi, tergantung pada jenis logam yang dihasilkan, sumber bijinya, dan penggunaan akhir produk logam tersebut. Beberapa logam memerlukan proses yang lebih rumit daripada yang lainnya, dan teknologi terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan dari proses ini. Penggunaan logam memiliki berbagai manfaat dan keuntungan yang membuatnya menjadi bahan yang sangat berharga dan dalam berbagai industri dan aplikasi. Berikut saya akan menjelaskan 10 manfaat utama penggunaan logam. Manfaat dan keuntungan penggunaan logam. Yang pertama, kekuatan dan kekerasan. Logam umumnya memiliki kekuatan dan kekerasan yang tinggi, membuatnya sangat cocok untuk digunakan dalam struktur bangunan, kendaraan, dan mesin. Mereka dapat menahan beban besar dan tekanan. Kedua, konduktivitas termal dan listrik. Banyak logam seperti aluminium dan tembaga memiliki konduktivitas termal dan listrik yang baik. Ini menjadikannya pilihan yang ideal untuk kabel listrik, peralatan, dan peralatan elektronik yang membutuhkan transfer panas yang efisien. Ketiga, korosi. Banyak logam seperti stainless steel dan aluminium, mereka tahan terhadap korosi, memiliki ketahanan terhadap oksidasi dan pembusukan, yang membuatnya cocok untuk digunakan di lingkungan yang merugikan seperti cuaca ekstrim atau lingkungan berair. Keempat, kemampuan membentuk dan dibentuk. Logam dapat dicetak, ditekan, ditempa, dan diberikan bentuk dengan mudah. Kemampuan ini memungkinkan pembuat berbagai produk logam yang kompleks dan bervariasi. Kelima, daur ulang. Banyak logam yang dapat didaur ulang, sehingga mengurangi limbah dan meminimalkan dampak lingkungan. Daur ulang logam juga ekonomis, karena mengurangi kebutuhan akan produksi logam yang baru. Keenam, tahan lama. Logam memiliki umur panjang dan tahan lama. Mereka sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan ketahanan lama, seperti konstruksi bangunan, jembatan, dan kendaraan. Nomor 7, kemampuan menahan suhu tinggi. Beberapa logam seperti baja tahan panas mampu menahan suhu tinggi tanpa meleleh. Ini membuatnya ideal untuk digunakan dalam mesin yang beroperasi pada suhu tinggi, seperti mesin pesawat jet dan industri kimia. Ke-8, keamanan. Logam juga digunakan dalam aplikasi keamanan, seperti pembuatan kunci, brankas, dan perlindungan bahan berharga lainnya. Selanjutnya, tampilan estetis. Beberapa logam, seperti kuningan dan perunggu, bahkan stainless steel, digunakan untuk tampilan estetis yang indah dalam seni dan desain, termasuk patung dan perhiasan. Dan yang terakhir, konduktivitas listrik. Logam memiliki konduktivitas listrik yang tinggi, menjadikannya pilihan utama untuk pembuatan komponen elektronik dan kabel. Biasanya kan kalau ada manfaat, pasti ada dampak yang ditimbulkan. Nah,
Berikut saya akan kasih beberapa penjelasan tentang kerugian dari penggunaan logam. Meskipun logam memiliki banyak manfaat dan kegunaan yang beragam, penggunaan logam juga dapat memiliki beberapa kerugian dan dampak negatif. Berikut 10 kerugian yang terkait dengan penggunaan logam. Pertama, korosi. Banyak logam dapat mengalami korupsi atau oksidasi, terutama dalam lingkungan yang agresif atau berbahaya. Ini dapat mengurangi masa pakai dan integritas struktural dari produk yang terbuat dari logam, memerlukan perawatan dan perlindungan tambahan. Nomor 2, penggunaan sumber daya alam. Proses penambangan dan ekstraksi logam dapat merusak lingkungan, mengganggu ekosistem alami, dan mengurangi sumber daya alam yang terbatas. Beberapa tambang juga dapat menyebabkan kerusakan permanen pada lahan dan habitat. Ketiga, emisi gas rumah kaca. Produksi logam, terutama produksi logam dari biji, dapat menghasilkan emisi gas kaca seperti karbon dioksida atau CO2 dan metana atau CH4 yang berkontribusi pada perubahan iklim. Keempat, pencemaran air dan tanah. Industri logam dapat mencemari air dan tanah dengan limbah berbahaya, seperti logam berat dan bahan kimia beracun. Ini akan berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan umat manusia. Kelima, biaya energi tinggi. Produksi logam memerlukan energi yang signifikan, terutama dalam proses peluburan dan pemrosesan. Ini berkontribusi pada konsumsi energi global dan biaya energi yang sangat tinggi. Keenam, limbah beracun. Ya, semuanya kayaknya ada limbahnya sih. Limbah industri yang dihasilkan selama produksi logam seringkali mengandung bahan-bahan beracun dan limbah berbahaya yang perlu diurus dengan hati-hati. Ini memerlukan pengolahan limbah yang cermat dan berkelanjutan. Ketujuh, efek kesehatan pekerja. Pekerja dalam industri logam mungkin terpapar logam berat atau zat kimia berbahaya yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mereka. Ini termasuk risiko keracunan logam seperti timbal, merkuri, dan asbes. 8. Siklus hidup. Produk-produk logam dapat memiliki siklus hidup yang pendek, terutama jika mereka tidak dirancang untuk daya tahan atau daur ulang. Produk yang cepat menjadi limbah dapat menghasilkan masalah penanganan limbah. Jadi kayak limbahnya nggak bisa di daur ulang mungkin kayaknya. Kesembilan, penjarahan sumber daya alam. Peningkatan logam, terutama untuk teknologi canggih dan elektronik, telah menyebabkan masalah penjarahan sumber daya logam berharga dan konflik sumber daya. Nomor 10, keterbatasan suplai. Beberapa logam langka atau berharga memiliki pasokan yang terbatas, dan ini dapat mengakibatkan fluktuasi harga yang signifikan dan masalah pasokan dalam industri yang bergantung padanya. Masa depan industri logam akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan teknologi, tuntutan pasar, dan perubahan lingkungan. Berikut 10 perkiraan tentang masa depan industri logam. 1. Daur ulang lebih lanjut. Daur ulang logam akan menjadi semakin penting dalam industri logam. Hal ini akan membantu mengurangi penambangan biji baru, mengurangi limbah logam, dan meminimalkan dampak lingkungan. Nomor 2, material rumah ramah lingkungan. Pengembangan material logam yang lebih ramah lingkungan akan terus berkembang.
Ini mencangkup penggunaan logam yang lebih ringan untuk mengurangi emisi karbon dalam transportasi dan industri, serta mengembangkan proses produksi yang lebih berkelanjutan. Ketiga, teknologi canggih. Penggunaan teknologi canggih seperti pemodelan 3D, manufaktur aditif, atau 3D printing, dan otomatisasi akan semakin mendominasi industri logam. Ini akan memungkinkan pembuatan komponen yang lebih kompleks, presisi yang lebih tinggi, dan efisiensi produksi yang lebih besar. Keempat, penggunaan logam dalam teknologi baru. Logam akan tetap menjadi komponen kunci dalam teknologi baru seperti penyimpanan energi, kendaraan listrik, dan elektronik canggih. Permintaan logam khusus seperti litium untuk baterai atau platinum untuk sel bahan bakar mungkin akan meningkat. Kelima, penggunaan logam dalam industri otomotif dan transportasi. Industri otomotif akan terus mencari cara untuk mengurangi berat kendaraan untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Ini akan menghasilkan peningkatan penggunaan logam ringan seperti aluminium, magnesium, dan baja panduan dalam pembuatan kendaraan. 6. Kebutuhan akan logam langka. Logam-logam langka seperti kobalt, tantalum, dan indium akan semakin penting dalam teknologi modern. Industri akan mencari cara untuk mengatasi keterbatasan pasokan logam-logam ini. Ketujuh, penekanan pada keamanan dan kualitas. Dalam industri seperti kedirgantaraan atau kedokteran, keamanan dan kualitas akan tetap menjadi prioritas utama. Hal ini akan mendorong penggunaan logam yang tahan korosi, tahan panas, dan berkualitas tinggi. 8. Pengurangan karbon. Industri logam akan terus mencari cara untuk mengurangi dampak lingkungan dan emisi karbonnya. Proses produksi yang berkelanjutan, penggunaan energi terbarukan, dan teknologi bersih yang akan memainkan peran penting dalam upaya ini. 9. Penggunaan sensor dan teknologi IoT. Logam akan digunakan dalam sensor dan komponen teknologi Internet of Things atau disingkat IoT yang semakin berkembang. Ini akan mendukung aplikasi berbasis data dalam berbagai industri. 10. Inovasi material. Pengembangan material logam baru dengan sifat-sifat yang unik akan memungkinkan masa depan industri logam akan mencerminkan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar yang terus berubah. Kemajuan dalam pemahaman lingkungan dan berkelanjutan juga akan memainkan peran penting dalam membentuk industri logam di masa mendatang. Adapun upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi akan menjadi faktor utama dalam evolusi industri logam. Tambahan, masa depan industri logam akan mencerminkan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar yang terus berubah. Kemajuan dalam pemahaman lingkungan dan berkelanjutan juga akan memainkan peran penting untuk membentuk industri logam di masa mendatang. Upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi akan menjadi faktor utama dalam evolusi industri logam. Logam besi. Logam besi, logam baja, logam paduan, perkakas, dan dies baja tahan karat dan baja besi tuang. Sifat penggunaan umum. Konstruksi.
Besi digunakan dalam pembangunan bangunan, jembatan, jalan raya, dan infrastruktur lainnya. Untuk industri otomotif, baja yang merupakan paduan besi adalah bahan utama dalam industri otomotif, digunakan untuk pembuatan kendaraan seperti mobil dan truk. Pembuatan mesin. Besi juga digunakan dalam pembuatan mesin dan alat-alat berat, termasuk mesin pabrik, peralatan pertanian, dan mesin konstruksi. Industri konstruksi kapal. Kapal baja adalah salah satu aplikasi besar besi dalam industri maritim. Industri listrik. Besi digunakan dalam pembuatan transformator dan motor listrik. Untuk peralatan rumah tangga, berbagai peralatan rumah tangga seperti kulkas, oven, alat masak dibuat dari besi atau baja. Baja karbon. Baja karbon juga digunakan sebagai baja mild steel atau baja yang mengandung sedikit karbon. Biasanya kurang dari 0,25% berat. Baja karbon memiliki sifat yang berbeda dari baja paduan dan baja lainnya karena kadar karbon yang lebih rendah. Berikut beberapa informasi penting tentang baja karbon. Menurut kandungan C, baja karbon lebih rendah 0,3% untuk baut, mur, lembaran, plat, tabung, pipa, komponen mesin berkekuatan rendah. Baja karbon menengah 0,3%, lebih rendah 0,6% untuk roda gigi, axle, batangan, batang penghubung, crankshaft, rel, komponen untuk mesin pengerjaan logam. Baja karbon tinggi 0,6% atau sampai 1% untuk mata pahat, kabel, kawat musik, dan pegas. Komposisi kimia. Baja karbon adalah paduan besi dan karbon dengan sedikit elemen paduan lainnya. Kadar karbon rendah membuatnya lebih lunak dan mudah dibentuk daripada baja paduan.